Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pada pagi ini kita akan lanjutkan kajian tafsir kita, masuk pada ayat 86 dari surat At-Taubah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza unzilat suratun an aminu billahi wa jahidu ma'a rasulihi ista'dzanaka ulut qawli minhum wa qalu dharna nakum ma'al qa'idin. Dan apabila diturunkan sebuah surat an aminu billah, yang di dalamnya menyuruh mereka agar beriman kepada Allah, wa jahidu ma'a rasulihi, dan berjihad bersama Rasul, ista'dzanaka ulut qawli minhum, maka di antara mereka orang-orang munafik itu ada yang meminta izin kepadamu Muhammad, meskipun mereka itu ulut tauli, punya kesanggupan, punya keleluasaan atau punya kemampuan. Wa qalu, mereka berkata, dharna nakum ma'al qa'idin, biarkan kami bersama orang-orang yang duduk-duduk atau tinggal di Madinah. Jadi sekali lagi, ini adalah perkataan atau gambaran yang pernah terjadi di masa Rasulullah SAW, yang menimpa orang-orang munafik, bagaimana interaksi beliau SAW dengan orang-orang munafik. Maka pada ayat ini, pada ayat 86 ini, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita dengan kalimat wa idza unzilat suratun, artinya jika turun sebuah surat atau ayat berupa perintah kepada mereka kaum muslim, termasuk orang munafik tentu karena mereka muslim, dan perintah itu sesungguhnya sederhana, yaitu aminu billah wa jahidu ma'a rasulih, iman kepada Allah, jihad bersama Rasul. Jadi konteks ayat ini tidak lepas dari turunnya perintah Allah kepada Rasul agar kaum muslim semuanya yang laki-laki untuk pergi dan berangkat ke medan Tabuk. Jadi ini peristiwa tahun 9 Hijriah. Karena seluruh laki-laki diwajibkan, maka terjadi berbagai fragmen yang digambarkan di dalam surat ini. Jadi diantaranya bagaimana munculnya fenomena kemunafikan, di mana banyak orang mengaku muslim, tapi ketika diperintah oleh Allah dan Rasulnya dengan suatu perintah atau perbuatan yang memerlukan pengorbanan, disitulah muncul sifat-sifat nifaq. Di dalam tafsir Imam As-Sabuni ini, ketika menjelaskan kalimat wa idza unzilat suratun, dan ketika diturunkan sebuah surat, di sini dikatakan tankir lit tafkhim, yaitu ayat ini, kata penyusun tafsir, ini merupakan pengingkaran sekaligus merendahkan mereka. Jadi mengingkari apa yang sifat yang mereka miliki, sekaligus menempatkan mereka pada derajat yang rendah karena kemunafikannya itu. Wa idza unzilat suratun jalilatun asy'anu, apabila diturunkan sebuah surat yang mulia terkait dengan perkara tersebut, yakni an aminu billahi wa jahidu ma'a rasulih, agar mereka beriman kepada Allah. Di sini tafsirkan dengan bi an aminu billahi bisidqin wa yaqin, agar supaya mereka beriman kepada Allah dengan cara yang benar dan yakin. Wajahidu ma'ar rasul linusratil haq wa izaziddin, dan bersama-sama Rasul berperang untuk menolong yang hak dan juga memuliakan agama. Artinya ini jihad fi sabilillah, bukan jenis perang yang lain.
Maka muncul fenomena kemunafikan itu. Di sini digambarkan dengan kalimat pada ayat ini, ista'dzanaka ulu tauli minhum, di antara mereka, minhumnya kembali kepada orang-orang munafik yang ulu tauli, yaitu yang memiliki keleluasaan, memiliki kemampuan atau kesanggupan, baik kesanggupan fisik, kesanggupan harta, karena untuk jihad ya diperlukan dua unsur itu. Jadi mereka sehat, tidak sakit, tidak cacat, usia juga usia produktif, harta juga mereka punya atau dari golongan orang yang mampu. Ini yang dimaksud ulu tauli. Lalu istadzanaka, mereka minta izin kepada Nabi supaya tidak ikut perang, itu maksudnya. Jadi di antara mereka orang-orang munafik yang punya kesanggupan, lalu minta izin kepada Nabi untuk tidak ikut berperang. Di sini dikatakan istadzanaka fit tahallufi ulul ghina wal mal al katsir. Mereka minta izin kepada Muhammad agar supaya mereka fit tahalluf, mereka tinggal di belakang. Maksudnya di kota Madinah saja, tidak ikut pergi. Ulul ghina wal mal katsir, padahal mereka adalah orang yang kaya, punya harta yang banyak. Lalu perkataan mereka ini dipotret oleh Allah Subhanahu wa taala, dikutip oleh Allah dengan kalimat wa qalu dzarna nakum ma'al qa'idin. Mereka berkata, biarkan kami tinggal bersama orang-orang yang qa'idin, orang duduk-duduk, maksudnya orang yang tinggal di Madinah. Di dalam kitab tafsir ini ketika menjelaskan kalimat tersebut dijelaskan dengan kalimat da'na, biarkan kami, nakum ma'alladzina lam yukhriju lil ghazwi, bersama orang-orang yang tidak ikut keluar untuk berperang. Wa qa'adu lil udhr, duduk-duduk bersama orang yang memang punya uzur. Qala ta'ala taqbihan lahum wa dhamman, firman Allah Subhanahu wa taala ini merupakan celaan kepada mereka. Jadi perkataan yang merendahkan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan ayat berikutnya, radu bi ayyakunu ma'al khawalifi wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Radu artinya mereka merasa ridho. Orang-orang munafik itu merasa ridho atau senang. Bi ayyakunu, bahwa mereka itu berada ma'al khawalifi, bersama orang-orang yang di belakang, maksudnya tidak ikut perang. Al khawalif di situ sama dengan al qa'idin, itu orang yang duduk-duduk tidak ikut berperang, tetap tinggal di kota Madinah. Wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun, maka tubi'a ala qulubihim, Allah tanamkan, Allah cap, Allah stempel di dalam hati-hati mereka itu ya, sifat munafik atau penyakit munafik. Ini pernah kita tafsirkan minggu lalu, fi qulubihim maradun. Jadi untuk orang munafik, di dalam hati mereka itu Allah cap dengan penyakit maradun, yang dimana penyakit itu pernah kita tafsirkan. Ada penafsiran Abdullah bin Mas'ud, ada penafsiran Abdullah bin Abbas. Jadi ada yang menafsirkan munafik, ada yang menafsirkan riya, ada yang menafsirkan syak ya, atau ragu-ragu. Itu yang dimaksud tubi'a ala qulubihim. Jadi Allah tanamkan di dalam hati mereka itu ya, penyakit fahum la yafqahun, dan mereka itu orang-orang yang tidak ngerti. Di dalam hampir semua kitab tafsir, yang dimaksud fahum la yafqahun di sini adalah mereka tidak mengerti keutamaan jihad. Mereka tidak mengerti kemuliaan iman kepada Allah, pahala yang didapat. Begitu juga martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mereka mengerti, maka pasti mereka akan menanggalkan sifat-sifat munafiknya itu. Jadi tidak ingin tinggal di Madinah bersama para kaum wanita, anak-anak, orang-orang tua maupun orang-orang yang cacat. Karena itulah martabat mereka kalau mereka mau tinggal di sana. Jadi di dalam kitab tafsir ini fahum la yafqahun, bahwa mereka tidak ngerti, ditafsirkan dengan fahum la yafqahuna ma fil jihad.
Mereka tidak mengerti apa tentang jihad, wa ta'atir rasul, minas sa'adah, dan juga kebahagiaan untuk mentaati Rasul. Wa ma fi takhallufi anhu minas syaqawah, dan bagaimana kesengsaraan yang didapat karena mereka tinggal di kota Madinah, yaitu kesengsaraan berupa azab, akan diazab oleh Allah karena tidak taat kepada Allah dan Rasulnya yang menyuruh mereka untuk berangkat berjihad ke medan Tabuk, lalu mereka mencari-cari alasan untuk tinggal di kota Madinah. Jadi sekali lagi ini gambaran yang menegaskan apa yang sudah diceritakan pada ayat-ayat sebelumnya. Jadi diulang lagi, hanya dengan redaksi dan kalimat yang berbeda. Kemudian ayat berikut, jadi tidak banyak perlu penafsiran yang panjang ya, karena ini cuma realita saja yang pernah terjadi pada masa Nabi SAW. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan sifat sebaliknya di antara orang-orang mukmin. Jadi ada yang munafik di antara orang muslim itu, ada yang benar-benar mukmin. Nah, gambaran sifat sebaliknya atau berkebalikan dengan orang-orang munafik itulah yang kemudian dilanjutkan oleh Allah dalam firman berikut pada ayat 88, lakinir rasul walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama beliau, jahadu, mereka berjihad, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa mereka, wa ulaika lahumul khairat, maka mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan, wa ulaika humul muflihun, dan mereka mendapatkan keberuntungan. Jadi kalimat walakinir rasul atau lakinir rasulu ya, jadi kalimat walakin ini menunjukkan pengecualian. Jadi akan tetapi dari kumpulan muslim itu ada orang munafik yang digambarkan pada ayat sebelumnya. Lalu selain munafik, sisanya dari orang muslim itu yang digambarkan dalam ayat berikut, lakinir rasul walladzina amanu ma'ahu. Di sini Imam As-Sabuni mengutip pendapat atau pernyataan Imam Ar-Razi, salah satu seorang ahli tafsir, dengan kalimat lamma syarah halal munafiqin, ketika menjelaskan kondisi orang-orang munafik, bayyana halar rasuli wal mu'minin biddiddi minhu, maka Allah jelaskan kondisi Rasul dan orang-orang mukmin itu berkebalikan dengan orang munafik. Haitsu badzalul mala wan nafs, ketika digambarkan bagaimana Rasul dan orang-orang mukmin itu berupaya semaksimal mungkin mengorbankan harta dan jiwa fi talabi ridwanillahi wa taqarrubi ilaihi, dalam rangka meraih keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Wal makna, artinya kata beliau Imam As-Sabuni, in tahallufa haula'i wa lam yujahidu faqad jahadu man huwa khairu minhum wa akhlasu niyatan wa i'tiqadan. Jadi mereka ini orang yang berkebalikan dengan orang munafik yang ingin tinggal di Madinah, tidak mau berjihad. Sementara orang-orang mukmin ini mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala yang tentu saja khairu minhum, martabat mereka lebih baik daripada orang-orang munafik. Wa akhlasu niyatan wa i'tiqadan, dan mereka memiliki keyakinan serta niat yang sangat bersih. yakni niat hanya kepada Allah, bukan karena dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini mengganjar mereka dengan dua perkara yang diperoleh. Yang pertama, ulaika lahumul khairat, mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan. Jadi al khairat ya, di dalam kitab tafsir ini kelewat, ini nggak ada di tafsir As-Subuni, malah nggak ada wa ulaika lahumul khairat, adanya wa ulaika humul muflihun. Jadi wa ulaika humul muflihun di sini ditafsirkan al-faizun bil matlub, yaitu mereka-mereka yang mendapat keberuntungan karena diseru untuk berjihad dan juga beriman kepada Allah
Tapi di sini tidak ada penafsiran atau penjelasan apa yang dimaksud muflihun. Di dalam kitab Ibnu Katsir ketika menjelaskan wa ulaika lahumul khairat, di situ dijelaskan antara lain adalah mereka mendapat surga dan martabat yang mulia atau tinggi. Itu pernyataan yang ada pada kitab Ibnu Katsir. Jadi untuk menjelaskan apa al khairat, apakah rezeki, apa kebaikan di dunia, ternyata Ibnu Katsir menjelaskan al khairat di situ adalah surga dan juga martabat atau posisi yang mulia atau tinggi di akhirat. Artinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu surga itu kan yang paling dekat dengan arasy. Jadi ada 100 tingkatan. Surga Firdaus di atasnya adalah arasy. Jadi derajat makin tinggi berarti makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan muflihun, wa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang beruntung karena memang mereka tidak terhina. Walaupun di dunia mereka dibuli oleh orang-orang munafik, dengan kalimat yang kalian hadapi adalah orang-orang Bani Asfar, orang Romawi yang punya kekuatan hebat, peradaban mereka jauh lebih mendahului kita. Mereka biasa berperang dengan kerajaan-kerajaan besar, sementara kita biasa berperang dengan suku-suku. Jadi pastilah akan dihabisi kan gitu. Maka pandangan orang munafik tentang orang-orang mukmin yang ikut dalam perang Tabuk itu dianggap mereka adalah orang-orang yang nekat dan menjerumuskan dalam kebinasaan. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka orang-orang yang beruntung. Jadi ini orang-orang yang bukan orang yang terhina, bukan orang yang bonek atau orang yang tidak berpikir panjang. Ini perintah Allah. Jadi ketika Allah dan Rasulnya memerintah pergi ke Tabuk, apapun yang dihadapi di sana, maka orang beriman itu tidak berpikir apakah yang dihadapinya pasukan koalisi seluruh dunia atau pasukan kecil, itu bukan lagi jadi pertimbangan. Dan ini masalahnya iman. Jadi bukan kalkulasi militer saja atau hanya kalkulasi militer, tapi ini adalah panggilan iman. Jadi perang Tabuk ini memang satu-satunya perang di mana Rasulullah SAW mengumumkan di depan kaum muslim agar supaya seluruh laki-laki itu ikut, wajib. Jadi wajib hukumnya kecuali yang Rasul beri izin atau yang ditunjuk oleh Nabi untuk tinggal di Madinah. Semua laki-laki harus berangkat. Artinya fardu ain bagi mereka waktu itu. Bagi laki-laki. Berbeda dengan peperangan yang lain. Jadi sejak misi-misi militer yang dikirimkan oleh Nabi ketika baru hijrah di kota Madinah sampai menjelang perang Tabuk, hampir seluruh peperangan itu tidak ada yang seperti perang Tabuk mobilisasinya. Ini mobilisasi umum. Jadi semua warga laki-laki Madinah harus keluar. Jadi kita bisa hitung kira-kira penduduk Madinah itu berapa, karena pasukannya terkumpul 30.000. Berarti 30.000 laki-laki. Ya. Kecuali orang-orang munafik, perempuannya ya kira-kira sebanyak itulah. Jadi penduduk Madinah bisa kita kira-kira hitung berapa puluh ribu. Karena pasukannya itu pasukan terbesar. Dan tidak pernah Rasulullah SAW membuat langkah mobilisasi semacam itu. Perang Badar misalnya, beliau hanya melibatkan orang-orang tertentu. Perang Uhud juga orang-orang tertentu. Begitu juga perang Ahzab, orang-orang tertentu. Walaupun ada koalisi suku-suku yang ada di sekitar Madinah, tapi koalisi yang terlibat di dalam perang Ahzab adalah koalisi yang sudah menandatangani piagam Madinah saja. Tidak melibatkan suku-suku yang tidak menandatangani atau tidak memiliki relasi baik dengan kaum muslim. Rasulullah SAW pernah menandatangani relasi untuk hidup bertetangga dengan kabilah-kabilah dari Yahudi, Yahudi Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah. Itu kan suku-suku Yahudi yang dalam piagam Madinah mereka terikat sebagai sebuah kesatuan, yang jika Madinah diserang oleh pihak luar,
Mereka harus membela diri dan mempertahankan diri tanpa melihat apakah musuh yang menyerang itu adalah musuh kaum muslim atau musuh Yahudi. Jadi ini fakta atau kesepakatan yang ada dalam Piagam Madinah. Tapi kan tidak melibatkan kabilah-kabilah lain. Tidak melibatkan juga seluruh laki-laki dari kalangan Ansor. Berbeda dengan perang Tabuk. Jadi perang Tabuk ini perang yang mewajibkan seluruh laki-laki dari penduduk kota Madinah untuk keluar pergi ke wilayah Tabuk menghadapi tentara Romawi. Ini juga menjadi ujian bagi kaum muslim karena pada saat perang Tabuk selain perang Uhud itu adalah salah satu dari dua peristiwa besar yang memperlihatkan bagaimana di tengah-tengah kaum muslim itu muncul sifat-sifat munafik di antara mereka. Jadi ada orang yang mukminnya lurus, yang benar, yang ikhlas. Ada mukmin yang hanya ucapan saja. Karena munafik itu kan di depan kita muslim, di belakang kita dia kafir. Jadi penampakannya itu muslim seperti kita, seperti saudara-saudara kita, tapi di belakangnya dia mengatakan ketika berkumpul dengan orang kafir, wa idza laqul ladzina kafaru qalu inna ma'akum. Kata surat Al-Baqarah, ketika mereka berkumpul dengan orang-orang kafir, mereka mengatakan kepada orang kafir, inna ma'akum, kita ini bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un. Kita hanya berolok-olok aja ketika kumpul dengan orang muslim itu bahwa kita muslim, cuma olok-olok bersenda gurau. Itu yang kemudian dibongkar rahasianya oleh Allah dan dicatat di dalam ayat-ayat Al-Quran supaya kita tahu bagaimana sifat-sifat munafik itu. Jadi bahayanya bagaimana dan luar biasa musibah yang menimpa kaum muslim dari kalangan orang munafik itu sejak masa Khulafaur Rasyidin, bahkan sejak masa Rasulullah. Jadi dalam perang Uhud, kaum munafik ini membuat provokasi sehingga sepertiga pasukan itu disersi. Jadi bisa dibayangkan ini, kita menghadapi pasukan orang Mekah, kafir Quraisy 3.000. Rasul memberangkatkan 1.000, di tengah jalan 300 orang disersi. Sisa 700. Jadi komandan pasukan yang menghadapi kondisi militer seperti ini harus hebat karena sepertiga pasukan disersi itu akan memukul bukan hanya kekuatan kaum muslim berkurang, tapi mental kaum muslim kan jatuh. Sementara yang dihadapi ini 3.000. Jadi dari ukuran militer ini menang kalahnya udah kelihatan lah dari jumlah itu. Begitu juga di dalam perang Tabuk. Yang dihadapi ini dalam sebuah riwayat yang paling minim jumlah tentara Romawi itu 100.000. Dalam riwayat lain 200.000. Yang diberangkatkan 30.000. Kan kita bisa hitung sendiri gitu. Sementara yang dihadapi bukan cuma jumlahnya yang besar, pelatihannya juga hebat. Mereka tentara pilihan yang hidup di kamp-kamp militer. Sedangkan kaum muslim orang-orang yang ketika mau berjihad Rasulullah SAW harus menyeru dulu, kumpul dulu, mobilisasi langsung tanpa perlu latihan. Yang punya kuda, yang punya unta, yang punya kemampuan, kesanggupan, laki-laki yang tidak cacat, tidak sakit, berangkat. Lalu menghadapi pasukan yang terlatih. Jadi bagaimana tidak bisa dalam benak kepala kita muncul pikiran yang macam-macam kalau tidak karena iman. Nah ini bahayanya orang munafik yang menggembosi orang-orang mukmin ketika berangkat menuju medan Tabuk. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini membuka rahasia-rahasia sifat-sifat munafik itu agar supaya kita juga bisa menghindari provokasi yang dilakukan oleh mereka. Kemudian dalam ayat 89 Allah lanjutkan, a'addallahu lahum jannatin tajri tahtihal anhar khalidina fiha dzalikal fawzul azim. Kata Allah, a'addallahu lahum, Allah persiapkan bagi mereka. Bagi mereka di sini konteksnya adalah ayat sebelumnya, ayat 88. Siapa? Yaitu lakinir rasul walladzina amanu ma'ahu. Rasul dan orang-orang yang beriman bersama beliau. Itu Allah persiapkan kepada mereka. Jadi bukan orang munafik, bukan ayat yang 87 sebelumnya, tapi ayat 88. Apa yang dipersiapkan untuk mereka?
Jannatin, surga-surga. Jadi bentuk jamak atau plural, bukan cuma sebuah surga, tapi surga-surga. Yang tajri min tahtihal anhar, yang di bawah surga-surga itu mengalir sungai-sungai. Allah gambarkan sedikit fragmen bagaimana mengenai surga itu. Tidak detail, cuma sedikit saja. Yaitu di surga-surga itu ada sungai-sungai. Kita yang biasa hidup di Arab atau di Jazirah Arab, di gurun, karena ini kan turunnya pada zaman itu kepada Rasulullah SAW dan kaum muslim yang hidup di wilayah gurun. Membayangkan wilayah gurun, lalu Allah kemudian nyatakan ada wilayah yang namanya jannat. Jannat itu kita pernah menafsirkan, yang dimaksud jannatun dalam sebuah penafsiran adalah basatinun, yaitu kebun-kebun, atau raudhatun, taman-taman. Raudhah, kita mengenal ada raudhatul atfal, taman kanak-kanak. Ar-raudhah artinya taman atau bustan, kebun. Itu nama lain dari jannatun, nama lain dari surga. Gambaran surga bagi orang-orang padang pasir, ada kebun-kebun yang indah, buah-buahan yang mudah dipetik dan matang, ada sungai-sungai mengalir. Itu sesuatu yang fenomenal gitu. Jadi fenomenal. Nah, itu Allah persiapkan kepada mereka. Tentu saja surga yang sebenarnya jauh lebih baik daripada yang bisa digambarkan oleh isi kepala kita. Ya. Di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dipersiapkan untuk mereka yang beriman kepada Rasul, beriman kepada Allah dan berjihad ke medan Tabuk. Dan bukan hanya disediakan untuk 30 tahun sesuai cicilan kredit kalau perumahan atau 60 tahun, 70 tahun sesuai usia kita di dunia. Tapi di sini digambarkan khalidina fiha, kita abadi di dalamnya. Dalam kitab tafsir ini dinyatakan labisina fil jannati abadan, tinggal di surga itu abadan, abadi, selamanya. Artinya orang-orang gurun membayangkan surga semacam itu dengan sungai yang bermacam-macam. Dalam surat lain kan ada minha labanun, ada sungai susu, ada sungai khamar yang tidak memabukkan, ada sungai airnya wangi, ada sungai yang jika diminum haus akan hilang selamanya. Macam-macam sungai itu. Bukan cuma sungai seperti yang digambarkan di dunia, tapi sungai yang faedahnya, melihatnya saja ya, bukan hanya menyegarkan minumnya atau berenang di dalamnya, tapi jenisnya. Jadi jenis sungai itu digambarkan oleh Al-Quran yang seperti itu. Ada yang dari sungai susu, sungai khamar, sungai macam-macam. Buah juga adalah buah yang jauh lebih banyak dari yang kita pernah kenal di dunia. Orang-orang Arab hanya mengenal beberapa jenis buah saja. Jadi tidak lebih dari belasan. Kita di daerah tropis mengenal buah puluhan, lebih banyak. Digabungkan mungkin bisa ratusan buah yang faedahnya sangat banyak dan kita suka. Tapi di surga jauh lebih banyak. Sesuatu yang tidak pernah terbayang di dalam kepala kita, semua ada di sana. Jadi di mana tidak perlu kita naik, kalau kita mau ngambil kelapa harus manjat dulu, di sana nggak perlu manjat dulu. Karena manjat itu sesuatu yang melelahkan. Di surga tidak ada sesuatu yang meletihkan. Di surga tidak ada sesuatu yang menyengsarakan. Tidak ada yang membuat keringat kita tanda bahwa dia mengalami kelelahan. Tidak ada. Jadi surga selamanya adalah kebahagiaan. Tidak pernah ada kesulitan sedikit pun. Jadi mudah diambil. Tidak memerlukan tenaga untuk mengambilnya. Tidak memerlukan tenaga untuk mengunyahnya. Tidak perlu memerlukan kita ke belakang kalau sudah makan kenyang. Karena tidak ada istilah, mohon maaf saya ke belakang dulu. Itu namanya kesulitan. Jadi gambaran-gambaran semacam itu yang Allah beri kepada orang-orang di wilayah gurun pasir di mana Islam hidup pertama kali, Islam muncul pertama kali. Dan bukan saja surga yang sejenis atau satu macam, tapi jannatin,
Begitu juga khalidina fiha. Maka Allah di sini nyatakan dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan atau keberuntungan yang besar. Maksudnya di dalam kitab tafsir ini huwa dzafrul azim alladzi la fawza wara'ahu. Ini adalah keberuntungan yang sangat besar yang tidak pernah ada lagi seberuntung itu di baliknya. Ya. Jadi biasanya kita hidup di dunia, orang mendapat keberuntungan dengan membuat standarisasi diri kita bahwa dia lebih baik, lalu kita mengatakan dia beruntung. Tapi kalau dibanding orang yang terbaik di dunia, dia nggak beruntung kan gitu. Nah, yang dimaksud fauzul azim di sini nggak ada lagi puncaknya keberuntungan kecuali itu. Jadi standar terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang mukmin itu tadi. Tidak ada makhluk lain yang dibalik ciptaan Allah Subhanahu wa taala seberuntung itu. Jadi hanya diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Nabi SAW, khususnya di dalam kasus perang Tabuk ini, yang mentaati Nabi untuk berangkat ke medan Tabuk. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita juga kelompok jenis orang lainnya pada zaman itu. Ya. Pada ayat ke-90 Allah berfirman, waja'al mu'adziruna minal a'rabi liyu'dzana lahum wa qa'adal ladzina kadzabullaha wa rasuluhu sayusibul ladzina kafaru minhum 'adzabun alim. Kata Allah, waja'al mu'adziruna minal a'rab, di kalangan orang-orang Arab. Waja'al mu'adzirun, datang, maksudnya datang kepada Nabi. Mu'adzirun dari kalimat udzur, orang-orang yang minta udzur, orang-orang yang minta izin. Izin untuk apa? Untuk tidak ikut ke medan Tabuk, untuk tidak ikut berjihad fisabilillah. Siapa mereka? Allah nyatakan minal a'rab. Mengapa di sini dinyatakan minal a'rab padahal ayat-ayat sebelumnya tidak ada minal a'rab tapi orang munafik biasa? Sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud ayat-ayat sebelumnya itu adalah dari kalangan penduduk Madinah. Sementara minal a'rab ini adalah penduduk di sekitar luar kota Madinah. Kita tahu yang dimaksud al-a'rab dalam Al-Quran ataupun hadis adalah orang-orang Arab Badui, orang Arab pegunungan, orang Arab pedalaman yang memiliki sifat kasar, tidak sopan, tidak tahu adab. Dalam hadis bahkan dinyatakan ada di dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir, salah satu sifat orang Arab Badui itu ketika mereka datang ke Madinah, mereka terkejut. Orang-orang Ansor itu biasa menciumi anak-anak mereka saking sayangnya. Ya. Lalu mereka bertanya, apakah begini perlakuan kalian kepada anak-anak kalian? Kata orang-orang Ansor itu, memangnya apa yang dilakukan kalian kepada anak-anak kalian? Kita nggak pernah nyium anak-anak kita, kata orang-orang Arab Badui. Jadi kita nggak pernah nyium. Ini karena memang tidak ada adab atau pendidikan yang memadai terhadap orang-orang Arab Badui atau pedalaman. Sampai kasih sayang kepada anak mereka saja luput. Jadi karena tradisi yang dan iklim yang sangat keras, kehidupan yang sangat keras di wilayah pedalaman. Begitu juga dalam hadis lain kita bisa tahu bagaimana ada orang Arab Badui datang ke Madinah, tiba-tiba dia buang air kecil di pinggiran dinding dari Masjid Nabawi kan. Ditegur kan oleh Nabi SAW. Ditegur oleh Umar bin Khattab ya, dengan teguran yang kasar. Lalu Umar kemudian ditegur oleh Nabi SAW agar supaya jangan menegur mereka dengan cara seperti itu, karena mereka memang orang tidak mengerti. Kalau diajari dulu itu. Jadi main gelosor aja kalau kencing itu. Padahal sudah ada tulisannya dilarang kencing di sini. Kecuali kucing. Yaitu orang-orang Arab Badui. Jadi kita juga mengenal di masyarakat kita ada orang-orang yang tidak memiliki adab ataupun tata krama yang baik. Nah, ternyata ayat Al-Quran dari ayat 90 dan ke belakang ini ada beberapa ayat memberitahu kepada kita bahwa di kalangan orang Arab Badui itu ternyata ada orang munafiknya juga. Jadi ada orang yang beriman, ada orang munafiknya, ada orang kafirnya juga. Ya, 3 sifat yang selalu ada di dalam masyarakat, yaitu orang beriman, orang kafir, orang munafik.
Itu selalu ada tuh. Bukan hanya di penduduk Madinah, tapi juga minal A'rab di sini dikatakan, di kalangan orang Arab sendiri. Nah, datang orang-orang dari Arab Badui itu, ya, al-mu'adzirun, yang minta udzur, minta izin untuk apa? Liyu'dzana lahum, agar supaya mereka diberi izin. Liyu'dzana, diberikan kepada mereka izin. Lahumnya kembali kepada mereka minal Arab, untuk tidak ikut berperang. Jadi di dalam kitab tafsirnya dikatakan ja'al mu'tadziruna minal Arab, datang orang-orang minta izin dari kalangan orang Arab itu, alladzina intahallul a'dzar wa takhallafu anil jihad. Mereka sengaja minta izin agar supaya takhallafu anil jihad, meninggalkan jihad lalu tinggal di belakang. Maksudnya tinggal di belakang bukan berarti ikut berangkat lalu pasukan paling belakang, bukan. Tapi tinggal di Madinah, tinggal di sekitar Madinah, itu maksudnya. Jadi liyu'dzana lahum fi tarkil jihad, ini tafsirnya. Agar supaya diberikan izin kepada mereka fi tarkil jihad, untuk meninggalkan jihad. Kemudian Imam As-Sabuni dalam tafsirnya menjelaskan wa hadza bayanun li ahwalil munafiqin minal Arab. Ini adalah penjelasan keadaan orang-orang munafik dari kalangan orang-orang Arab. Ba'da bayanin ahwalil munafiqin min ahlil Madinah. Setelah menjelaskan kondisi orang-orang munafik dari kalangan penduduk Madinah. Siapa orang Arab yang dimaksud di dalam ayat ini? Minal Arab. Imam Al-Baydawi di dalam kitab tafsirnya menyatakan, di sini dikutip oleh Imam As-Sabuni, hum qabilah Asad wa Ghatfan. Mereka adalah berasal dari qabilah Ghatfan dan qabilah Asad. Nama qabilah Ghatfan. Ya. Qabilah Asad itu nama, jadi nama suku. Nah, kita dapat penjelasan dari tafsir bahwa yang dimaksud orang Arab pegunungan, orang Arab pedalaman itu tidak semuanya, tapi Arab dari suku Ghatfan, dari suku Asad. Kemudian ada juga di sini dinyatakan di dalam ayat berikutnya, masih ayat yang sama 90. Wa qa'adal ladzina kadzabullaha wa rasulahu. Lalu ada orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Wa qa'ada, yang mereka berdiam diri aja. Maksudnya no comment, nggak ngapa-ngapain, minta izin enggak, berangkat perang enggak. Itu maksudnya. Jadi di kalangan orang-orang penduduk Madinah maupun qabilah pedalaman dari kalangan bangsa Arab itu, ketika Rasul mewajibkan mereka pergi ke Tabuk, yang laki-laki, ternyata sebagian besar ikut, orang-orang mukmin. Ada juga orang-orang munafik yang tidak ikut tapi minta izin. Minta izin kepada Nabi dengan cari-cari alasan. Yang digambarkan pada ayat 87 itu, ulut tauli minhum, di mana di antara mereka itu punya kesanggupan, punya keleluasaan, punya kemampuan, punya harta, fisik yang bagus, sehat, nggak sakit, tidak cacat, tapi mereka minta izin kepada Nabi. Kita sudah gambarkan beberapa minggu lalu kalimat-kalimat yang dinyatakan kepada Rasulullah SAW. Yang dalam sabab nuzul atau hadis kita dapat penjelasan bagaimana kalimat-kalimat mereka secara detail. Jadi ada yang mengatakan kita ini orang yang gampang terangsang dengan perempuan, apalagi di sana Bani Asfar, kulitnya kuning, kan gitu. Saya khawatir ya Nabi tidak bisa mengendalikan, minta izin, oleh Nabi diberi. Jadi ada aja orang yang cari alasan. Kita punya kebun mau panen kurma, karena memang musim panen kurma, musim panas tapi musim panen. Mereka minta kepada Nabi supaya diizinkan tidak ikut pergi berperang, karena nanti akan mubazir, hasil panen kurmanya akan tertinggal. Kita tahu Tabuk itu jauh, bisa 2 minggu ke sana, 2 minggu baliknya. Sementara Rasul di sana tinggal beberapa minggu, hampir 2 bulan total. Kurma akan kering, tidak bisa dipanen, kan? Mubazir. Mereka minta izin kepada Nabi, terang-terangan. Sesungguhnya untuk menghindari jihad fisabilillah. Karena yang lain juga yang punya kebun juga ya banyak yang ikut jihad fisabilillah. Tapi orang-orang munafik ini cari-cari alasan. Ada yang keluarga, anak saya banyak segala macam lah. Padahal Nabi sudah mengutus dan menunjuk orang untuk mengurus penduduk Madinah. Dari kalangan sahabatnya ada laki-laki yang memang ditunjuk oleh Nabi tidak ikut berperang, hanya untuk mengurus penduduk Madinah. Jadi nggak usah khawatir istilahnya. Kalau mereka khawatir kepada keluarganya, Rasul sudah menunjuk orang-orang itu untuk mengelola dan mengurusnya.
Nah, ini dalih yang mereka ungkapkan kepada Nabi. Tapi semua itu adalah pelajaran bagi kita bagaimana muncul kemunafikan yang dipotret di dalam ayat-ayat ini. Dan itulah potret kita selama ini. Potret manusia sejak dulu sampai yang akan datang. Jadi ada orang beriman, ada orang munafik, ada orang kafir, macam-macam. Nggak lebih dari 3 potret itu. Jadi potret yang berikutnya di situ aqadal ladzina kadzabullaha wa rasulahu. Ada orang yang berdiam diri, minta izin enggak, berangkat juga enggak. Ya. Di sini ditafsirkan dengan kalimat waqa'ada 'anil jihadil ladzi kadzabullaha wa rasulahu fi dawal iman wa hum qaumun lam yujahidu wa lam ya'tadiru. Nah, itu. Jadi mereka adalah kaum yang lam yujahidu, enggak berangkat jihad, wa lam ya'tadiru, dan enggak juga minta izin. Enggak minta izin untuk uzur kepada Nabi. Maka bagi mereka yang termasuk kaum yang berdiam diri dan juga orang-orang Arab Badui yang minta izin hanya untuk cari-cari dalih untuk tidak pergi berjihad, Allah nyatakan sayusibul ladzina kafaru minhum adzabun alim. Sayusibu maksudnya sa itu kan kalimat saufa, yaitu yang akan datang, kelak. Sayusibu akan menimpa pada diri mereka siapa? Alladzina kafaru, orang-orang kafir, minhum dari mereka, dari Arab, dari kalangan Arab pedalaman itu, dan juga orang yang waqa'adal ladzina kadzabullaha wa rasulahu, orang yang berdiam diri dan mereka berdusta kepada Allah dan nabinya. Maka bagi mereka azabun alim, azab yang pedih. Mengapa? Karena sudah tidak taat kepada Nabi. Untuk berangkat berjihad mereka tidak mau, cari-cari alasan. Itu adalah azab. Jadi pasti ada hukumannya. Apa azab yang pedih di sini ditafsirkan? Azabun alim bil qatli wal asra fid dunya. Di dunia mereka bisa dalam bentuk terbunuh atau dijadikan tawanan. Wa naru jahannam fil akhirat, dan di akhirat itu api jahannam. Jadi azabnya di dunia maupun di akhirat. Karena kita tahu di kalangan orang-orang Arab Badui itu, terutama yang kafir, ya, setelah turunnya surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah pada tahun ke-9 Hijriah ini, itu kan Allah memberitahu mereka diberi waktu 4 bulan saja, dibiarkan kafir. Setelah 4 bulan mereka harus datang memeluk Islam, atau kalau tidak diperangi. Itu kita sudah pernah bahas pada awal ayat-ayat surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah. Jadi kira-kira 3 bulan lalu lah. Maka bagi mereka yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka dapat azab di sini, yaitu mereka diperangi, dijadikan tawanan. Itu konteks mengapa sebagian ahli tafsir menyatakan azabun alim di sini adalah mereka diperangi atau dibunuh atau dijadikan tawanan dari kalangan Arab pedalaman itu. Karena bagi Arab pedalaman setelah turunnya surat At-Taubah ini, kita sudah bahas pada ayat-ayat pertama surat At-Taubah, diberi waktu selama 4 bulan mereka untuk dibiarkan bebas bertindak atau bertingkah laku. Silakan masih boleh umroh atau tawaf dengan cara mereka. Tapi setelah 4 bulan tidak boleh tawaf telanjang, tidak boleh tawaf dalam keadaan musyrik, harus muslim, dan tidak boleh masuk kota Makkah kecuali mereka harus muslim. Jadi kita sudah pernah menyinggung tentang titipan pesan Rasul kepada Ali bin Abi Thalib untuk disampaikan dalam haji, ya, yang dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq pada tahun ke-9 Hijriah. Kemudian pada ayat ke-91 Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi, laisa 'alal du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih ma'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Ayat ke-91 ini memberitahu hukum siapa saja orang yang diizinkan secara syar'i, dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya untuk tidak pergi ke medan Tabuk, tidak pergi berjihad bersama Nabi. Maka ayat 91 ini adalah rinciannya. Jadi hebatnya Al-Quran menjelaskan secara detil. Ketika Allah perintahkan, hukum asalnya wajib mereka taat. Lalu muncul orang munafik minta izin, muncul orang Arab Badui minta izin, ada juga orang yang tidak minta izin, tidak berangkat.
Kemudian ada juga orang-orang yang tidak bisa berangkat, betul-betul tidak bisa berangkat karena berbagai alasan. Nah, ayat 91 ini memberitahu kepada kita orang-orang tersebut. Allah menyatakan laisa 'alad du'afa, jadi tidak mengapa, tidak berdosa. Maksudnya tidak berangkat ke Tabuk itu dibolehkan atau diizinkan kepada siapa? Yang pertama ad-du'afa, orang-orang yang dhaif. Kalimat jama' atau pluralnya du'afa. Kalimat du'afa maknanya adalah fisiknya itu lemah, seperti orang yang disabilitas atau cacat. Misalnya orang buta, walaupun badannya kekar, kalau buta ya bisa apa kalau perang? Ya. Jadi sasaran dia kan gitu. Malah bisa jadi beban bagi pasukan. Maka ada uzur karena kondisinya. Siapa yang beri uzur? Allah di sini yang beri uzur. Allah yang menyatakan laisa 'alad du'afa. Contoh lain selain orang yang cacat adalah orang yang sudah sepuh, usia udah 90. Jalan aja udah diseret-seret kan itu, udah diangkut-angkut. Mau ke belakang aja dia harus berjalan ke depan, jadi salah informasi kan, udah pikun. Orang semacam ini kan nggak bisa ikut perang. Suruh ambil senjata, yang diambil malah kurma kan, gawat. Nah, orang yang du'afa ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berangkat. Walaupun realitanya ada juga orang-orang yang tua. Usia 80, 85 itu. Kalau kita lihat sirah Nabi atau maghazi peperangan Tabuk, maka ada sahabat-sahabat yang usia di atas 80 ikut perang. Artinya di sini bukan berarti harus tinggal di Madinah, enggak. Ini hukumnya boleh mereka ikut kalau mereka mengajukan dirinya, silahkan. Rasul nanti yang menilai. Rasul yang menilai apakah diterima atau tidak. Seperti dalam perang Badar itu kan ada 2 orang anak kecil yang belum balik minta izin kepada Nabi. Satu diizinkan, satu tidak. Satu diizinkan oleh Nabi, satu tidak. Padahal belum balik usianya. Padahal yang diperintahkan adalah orang yang sudah balik. Ada anak kecil minta izin. Begitu juga halnya dengan kasus ini. Kalau ada orang yang dikecualikan oleh syariat, tapi mereka mengajukan diri kepada komandan perang atau Nabi pada saat itu, maka terserah Nabi. Nabi izinkan, silahkan. Kalau Nabi tidak diizinkan, silahkan. Tapi hakikatnya hukum asal bagi orang yang du'afa ini, hukum asalnya adalah mereka dapat uzur, dapat pengecualian untuk tidak pergi berjihad. Itu kalimat ya ad-du'afa. Di sini di tafsir ini dijelaskan dengan kalimat ala syuyukh musannina, ya. Orang yang sudah tua renta. Jadi yang usianya asyuyukh, dari kalimat syaikh. Syaikh itu orang tua. Musannina artinya usianya sudah tua. Jadi ya sudah pikun atau sudah susah berjalan atau perlu bantuan orang lain. Kemudian yang kedua, wala 'alal marda, dan juga diizinkan kepada orang yang sakit, marda. Dari kalimat maridun, marda, kondisinya sakit. Kalimat marda. Kalimat marda ini yang menyebabkan orang tidak punya kekuatan, walaupun dia kalau dalam kondisi normal itu kuat, tapi begitu sakit, ya mau apalagi, yang namanya sakit kan kelihatan, matanya sayu, tenaga juga tidak seperti sebelumnya, nggak normal. Terutama orang-orang yang sakit permanen atau sakit-sakit akut atau kronis, ya, tentu saja nggak bisa. Kalau ikut malah jadi beban. Ya. Maka untuk orang ini ada pengecualian. Yang ketiga, wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun. Kalimat harajun itu dari sambungan laisa 'ala, lalu objeknya laisa 'ala titik-titik harajun, itu satu kalimat. Karena laisa 'ala nggak ada artinya. Begitu ada laisa 'ala harajun baru ada artinya. Artinya tidak mengapa atau tidak berdosa atas mereka. Nah, karena kalimat haraj berarti tidak ada kesempitan bagi mereka untuk tidak pergi berperang. Jadi kalimat haraj itu kan artinya kesempitan.
Jadi yang ketiga adalah orang yang alalladzina la yajiduna ma yunfiquna. Orang yang tidak menjumpai pada dirinya itu apa yang bisa mereka nafkahkan. Yaitu orang yang miskin. Miskin atau fakir. Orang yang tidak bisa mendistribusikan dalam jihad, dan keluarga yang ditinggalkan juga tidak bisa diberi nafkah secukupnya selama mereka pergi. Karena kita tidak bisa juga mewajibkan orang-orang atau masyarakat, sementara masyarakat ya tidak ada backup ekonominya atau urusan-urusan lainnya. Karena ini juga kewajiban. Tidak bisa kita menjalankan kewajiban dengan meninggalkan kewajiban lain. Jadi sebuah kewajiban yang dipikul oleh kepala keluarga, di mana kepala keluarga itu pasti seorang lelaki produktif. Kalau dia meninggalkan keluarganya karena urusan jihad, bisa 2 bulan seperti kasus perang Tabuk, maka untuk urusan penghidupan sehari-harinya harus cukup agar kewajiban jihadnya ini sempurna ditunaikan. Tidak bisa dia ingin pahala lalu meninggalkannya dengan mengambil dosa. Sama aja impas. Ini yang dimaksud. Jadi alladzina la yajiduna ma yunfiquna, yaitu orang-orang yang tidak menjumpai ma yunfiquna, apa yang mereka bisa infakkan, mereka bisa nafkahkan kepada keluarganya. Maka orang seperti ini juga masuk uzur. Jadi yang jadi tulang punggung keluarga, yang kalau dia pergi, wah sudah, nggak punya tabungan. Kalau masih punya tabungan dan orangnya kaya, nggak masalah, tidak masuk kategori diberikan izin. Tapi kalau orangnya fakir, miskin, maka mereka diberikan uzur karena ada kewajiban lain. Contoh uzur yang paling gampang menyangkut keluarga itu adalah hadis Nabi ketika ada seorang lelaki, dalam kasus bukan perang Tabuk, perang yang lain, minta izin untuk pergi berjihad bersama Nabi. Lalu Rasul bertanya, siapa yang engkau tinggalkan di keluargamu? Ibu yang sudah tua. Maka Rasulullah memerintahkan supaya dia kembali ke rumahnya, mengurus ibunya. Karena nggak ada orang yang ngurus dia, kecuali anaknya itu. Jadi kalau dia pergi berjihad, sementara Rasul tidak mengumumkan jihadnya fardu ain, tidak seperti kasus perang Tabuk. Kalau perang Tabuk kan fardu ain untuk laki-laki. Maka Rasul ingin supaya laki-laki itu meninggalkan jihad itu jangan sampai meninggalkan juga ya dosa. Ini lebih wajib orang tuanya diurus. Sementara jihad yang dituntut kepada mereka itu jihad yang fardu kifayah. Artinya sudah cukup pasukan. Cuma ada laki-laki yang minta izin ikut. Rasul nanya keadaannya, ada ibunya, maka dia diperintahkan untuk menjaga ibunya. Itu yang lebih utama. Ini hebatnya Nabi. Jadi memperhatikan orang per orang dalam sebuah pasukan. Kalau ada orang minta izin bisa saja karena semangat, ternyata keluarganya banyak anaknya, nggak ada yang bisa nanggung lagi kecuali dia harus kembali. Itu lebih wajib. Kecuali ada urusan yang lebih genting atau lebih penting, yang perlu keahlian yang hanya dia yang memilikinya. Tapi pastilah komandan perang akan bijaksana, yaitu mengkompensasi dari apa yang sudah menjadi kewajiban kepala keluarganya yang dituntut oleh negara untuk ikut berperang. Jadi seperti Umar lah. Kalau kita lihat biografi Umar bin Khattab, setiap kali Umar bin Khattab mengirimkan pasukan ke medan perang, maka Umar itu hampir setiap hari berkeliling di kota Madinah ke keluarga-keluarga pasukan yang ditinggalkan suaminya. Apakah keperluan Anda cukup? Apakah ada berita yang ingin disampaikan kepada suami Anda? Kalau ada, tulis. Aku akan mengirimkannya. Kalau tidak bisa menulis, diktekan. Dia yang menuliskan. Itu Umar yang berkeliling, berpatroli. Nanti kalau ada berita dari pasukannya tentang suaminya, maka diberitahu dan disampaikan pesannya kepada keluarganya. Artinya negara membackup keperluan yang dibutuhkan oleh keluarga. Urusan pendidikannya, urusan makanannya, urusan minumannya, urusan sakitnya, itu negara membackup.
Karena tulang punggungnya sedang bertugas keluar, berjihad fi sabilillah. Maka itulah fungsi wali, yang disebut wali, pengganti dari orang yang harusnya menjadi tulang punggung. Itu kan wali. Ada wali kota, itu kan pengganti orang-orang yang ada di kota itu. Kalau kita keluar nih, Bupati Bogor nih yang menggantikan kita. Kalau kita ditugaskan keluar 3 bulan gitu, keluar negeri, tugas negara misalnya, sementara di rumah nggak ada apa-apa, itu tugasnya wali kota lah, namanya wali gitu. Maka disebut waliul amr kan gitu. Wali untuk perkara-perkara yang menyangkut urusan rakyat, itu waliul amr namanya, atau wilayatul amr. Perkara-perkara yang menyangkut urusan rakyat ini, selama tulang punggung yang Allah wajibkan atas mereka tidak ada, entah karena pergi berperang, entah karena gugur dia sebagai syuhada, entah karena dia pergi tolabul ilmi, entah dia musafir dalam urusan yang mubah, keluarganya ditinggal dan miskin keadaannya, atau karena mungkin mati misalnya kepala keluarganya, maka wali ini urusannya yang membackup. Kalau dia menelantarkan, ya dosa lah, karena dia diangkat oleh masyarakat untuk memimpin masyarakat, mengurus urusan masyarakat. Itu yang dilakukan oleh Umar. Jadi menggantikan posisi selama para prajurit itu ada di medan perang. Dan begitu syahid, maka negara akan membackupnya sampai anak-anaknya itu balik. Jadi membackup pendidikannya, membackup kebutuhannya, membackup segala hal. Sehingga orang ditinggalkan itu di dalam sejarah Islam, jika ada sebuah keluarga, kepala keluarga meninggalkannya, tidak pernah ada perasaan gundah, karena negara akan membackupnya. Bahkan ketika syahid, bukannya sedih, jadi merasa gembira. Kita pernah juga, saya di sini menyampaikan sebuah kisah salah seorang penduduk Madinah yang punya 3 putra. Jadi 3 putra. Yang 3 putra itu seluruhnya syahid. Jadi syahid bukan dalam peperangan yang sama. Kakaknya dalam sebuah peperangan, kirim lagi nanti adiknya ke medan perang yang lain, kirim lagi adiknya yang bungsu ke medan perang lain. Tidak khawatir nggak punya laki-laki di rumah itu, karena negara sudah membackup. Jadi membackup keperluannya, kebutuhannya, walaupun ada adik-adik perempuannya. Dan yang namanya syahid itu, itu tujuan dari setiap muslim. Sebab keutamaannya seorang syahid itu, dalam hadis dinyatakan, dia bisa memberi syafaat kepada keluarganya. Jadi bisa minta nanti di akhirat kepada Allah untuk mengampuni saudara-saudaranya, orang tuanya, adik-adik atau kakaknya, atau kerabat-kerabatnya. Sehingga orang senang kalau ada yang jadi syuhada dalam keluarganya itu. Seperti kita lah, ada pahlawan nasional gitu di keluarga kita gitu. Kan dari negara itu dapat tunjangan tiap tahun, tiap bulan, yang namanya pahlawan nasional itu. Maka dalam keluarga syuhada, dalam kehidupan Islam juga begitu. Yang namanya keluarga syuhada itu dijamin ahli waris mereka untuk kehidupan dalam urusan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dijamin. Tidak akan diterlantarkan. Dan nama-nama mereka akan selalu disebut-sebut untuk memuliakan. Sama seperti kita, pahlawan itu kan disebut paling nggak pada hari pahlawan kan gitu, paling nggak setahun sekali. Tapi kan nama mereka disebut. Begitu juga penghargaan kita kepada syuhada. Itu di dunia, di akhirat ya jauh lebih dahsyat lagi. Kemudian Allah melanjutkan, idza nasahu lillahi wa rasulihi, apabila mereka nasahu lillahi wa rasuli, apabila mereka maksudnya nasahu lillahi wa rasuli ini adalah ikhlas kepada Allah, mereka rela dan ridho. Maksudnya bukan dicari-cari sakitnya, bukan juga dibuat-buat cacatnya. Ada orang yang sengaja dibuat cacatnya nih, untuk dapat apa di negara barat seperti di Australia. Itu ada orang sengaja dibuat cacat dia, jarinya sengaja bisa dibuntungin. Kenapa? Supaya dia tidak bekerja dan dapat tunjangan sosial dari pemerintah. Nah, tunjangan sosialnya besar.
tunjangan sosial yang memadai untuk setiap minggu bisa dapat 200 sampai 250 dolar setiap minggu. Kalau di Australia dulu per minggu, sekarang bisa per bulan. Artinya negara tidak boleh menelantarkan. Kalau menelantarkan, dia bisa menuntut negara di pengadilan dan kompensasinya bisa jauh lebih besar. Ya. Kalau di sini kan nggak ada yang menuntut, malah bisa ditahan. Karena di Australia kan setiap penduduk itu ID-nya kan ada istilahnya social ID. Ya. Jadi ada social ID, namanya garansi ID. Jadi KTP-nya itu adalah KTP berasuransi. Kalau di sini KTP-nya ber-NPWP. Kebalik. Jadi berasuransi itu kalau orang cacat, menurut negara dapatnya sekian karena tingkat cacatnya akan dinilai. Apa cacatnya berat, ringan gitu. Tapi tetap akan dapat garansi. Kalau cacatnya berat, saya punya temen nih, jadi cacat ininya kena mesin. Itu kompensasinya bisa 20 sampai 30 ribu dolar untuk cacatnya, dan setiap bulan dia dapat. Kalau dia tidak bisa bekerja karena cacatnya itu, maka negara menjamin sampai dia mati. Jika dia adalah kepala keluarga, negara menjamin juga anggota keluarganya. Jadi orang senang tuh, ada yang dibuat cacat. Ketahuan. Ketahuan malah dihukum lah dia. Ada juga yang pura-pura tidak bisa berjalan. Kursi roda aja bertahun-tahun. Suatu saat ada CCTV. Jadi dia sedang menggantungkan baju cucian jemuran. CCTV dari tetangganya. Saya lihat itu di televisi. Karena gara-gara itu maka dia didenda lagi atas penipuannya dan dibui. Tapi prinsipnya negara seperti negara barat itu kepada rakyatnya untuk yang cacat itu penghargaannya luar biasa. Jadi kalau kita parkir itu disabilitas bukan cuma dapat privilege yang lambang kursi roda itu, harus ada di area publik, harus ada. Kalau orang bangun supermarket harus ada. Kalau nggak ada, tidak boleh dia. Bangun masjid harus ada, bukan cuma tempat parkir, tempat wudhu untuk disabilitas harus ada. Kalau dia nggak sanggup ya jangan bangun masjid. Di tembok masjid harus ada pegangan segala macam, itu wajib. Kalau di negara-negara maju ya. Kalau di sini ya dijamin, digaransi sendiri aja lah. Kepleset tuh bangun sendiri. Nah itu yang dimaksud. Jadi mereka ikhlas. Tidak dibuat-buat gitu, sakitnya nggak dibuat-buat, sakit bisul, ngakunya sakit tumor kan gitu, nggak bisa. Nah ini yang dimaksud nasahu lillahi wa rasulih. Jadi kalimat ini ditafsirkan pada kitab As-Sabun ini, akhlasu al-iman wal amalu sholih. Imannya itu bersih dan amalnya juga saleh, amalnya benar. Artinya dia memang cacat, betul-betul cacat. Dia lemah, betul-betul pikun, nggak bisa dibuat-buat. Begitu juga ketika la yajiduna ma yunfiqun, dia nggak punya apa-apa ya memang nggak bisa dibuat-buat. Kenyataannya miskin. Nah orang semacam ini boleh diizinkan untuk tidak ikut perang. Kemudian Allah melanjutkan ma'alal muhsinina min sabil, atas orang-orang yang berbuat baik atau ihsan, muhsinin, tidak ada jalan untuk mencari-cari kesalahan atas mereka. Itu kalimat ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan terhadap orang muhsin, orang yang berbuat baik, mencari-cari atau dicari-cari kesalahannya. Yang namanya orang muhsin itu kalau dia mengatakan saya lemah, memang lemah kondisinya. Saya nggak punya apa-apa, ya nggak punya apa-apa. Saya sakit, saya betul-betul sakit. Jadi masyarakat yang dibina dengan kejujuran, watak jujur, maka orang-orang yang muhsin ini memang tidak bisa dibully atau tidak bisa dicari-cari alasan itu cuma dalih, enggak. Itu betul-betul Allah sendiri yang memotret dan mengabadikan dengan kalimat ini. Bahwa untuk orang-orang beriman yang memang karena Allah tidak bisa pergi ya sudah. Kata Allah ma'alal muhsinina min sabil. Enggak ada jalan untuk dicari-cari kesalahannya atas mereka. Karena mereka benar-benar bersih. Karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim. Ini penutup kalimat yang sangat indah. Atas mereka yang diberikan uzur, maka Allah itu ghafurur rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi bukan dengan kalimat wallahu azizun hakim, Allah Maha Perkasa, enggak. Ini menunjukkan watak
sifat Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul lembut. Jadi orang sudah diberi keringanan karena memang Allah itu Maha pemberi keringanan, Maha pemaaf. Bukan watak atau sifat yang ditonjolkan keperkasaan, kehebatannya, bukan. Nanti begitu lawan orang yang kufur, yang sombong, baru watak itu yang dimunculkan. Ini ciri khas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga orang yang diberi uzur itu pada ayat berikutnya, ayat 92, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa ayunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Tidak juga, maksudnya tidak juga di sini, tidak mengapa atas mereka untuk tidak pergi berjihad ke medan Tabuk. Siapa? 'Alal ladzina idza ma atauka, atas orang-orang yang ketika datang kepadamu Muhammad, litahmilahum, untuk minta hewan tunggangan supaya bisa pergi berjihad. Kulta, maka engkau ya Muhammad mengatakan, la ajidu ma ahmilukum, kata Rasul kepada mereka, aku tidak mendapatkan hewan tunggangan yang bisa mengantarkanmu ke sana, ke medan Tabuk. Tawallau a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan. Ketika orang-orang ini mendapat jawaban dari Nabi seperti tadi, lalu mereka kembali, bercucuran air mata mereka, menangis karena sedih nggak bisa berangkat, gara-gara nggak dapat unta, nggak dapat kuda. Kalau berjalan mereka juga tidak kuat, tapi mereka punya kemampuan atau skill untuk berperang. Alla yajidu ma yunfiqun. Sementara mereka juga tidak menjumpai apa yang bisa diberikan nafkah kepada keluarganya. Jadi di dalam kitab tafsir dikatakan ada 7 orang yang dimaksud di dalam ayat ini. Orangnya juga disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, si fulan dari bani ini, si fulan dari bani ini. Yang paling terkenal itu ada Abdullah bin Mughaffal, Al-Muqarrin. Muqarrin itu nama suku, nama kabilah, dan 6 orang yang lainnya. Nah, orang semacam ini ikhlas karena Allah, karena datang kepada Nabi ingin ikut perang. Saya nggak dapat unta, nggak dapat kuda untuk bisa ke sana, nggak punya senjata. Jangankan senjata, keluarga juga yang ditinggalkan ini tidak dijumpai apa-apa, tapi saya ingin ikut perang. Ketika Nabi mengatakan, menjawab kata-kata mereka, la ajidu ma ahmilukum, aku tidak menjumpai sesuatu yang bisa membawa kalian ke sana. Lalu mereka berbalik dan pulang dalam kondisi menangis, tidak ikut berjihad bersama Nabi. Nah, orang seperti ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Jadi ada jenis orang semacam ini di masyarakat. Ada jenis seperti ini walaupun sangat jarang nih. Tapi di masa Nabi pernah ada. Disebut 7 orang itu ada namanya. Nah, terhadap mereka inilah hukum jihad itu dikecualikan gitu. Dari ayat ini juga ditarik hukum ketika kita membahas fikih jihad dalam kitab mana saja tentang hukum jihad. Hukum jihad itu asalnya kan wajib, tanpa merinci apakah wajib ain atau fardu kifayah, wajib saja, wajib. Dia bisa berubah hukumnya, tidak wajib kalau ada uzur, kan gitu. Kalau ada uzur, siapa dan uzur apa yang dibolehkan, ayat ini yang merinci. Yaitu orang yang sakit, orang yang du'afa, yang lemah fisik. Ada orang yang urusan keluarga karena memang tidak ada lagi yang membackupnya kecuali dia, tulang punggungnya. Mungkin ada orang tuanya atau nenek kakeknya atau anggota keluarganya sedang sakit parah atau istrinya sedang sakit parah, tidak ada yang bisa merawatnya kecuali dia. Atau tidak punya anggota keluarga yang lain untuk menggantikan posisinya. Itu semuanya dibolehkan untuk tidak berangkat, asalkan tadi itu harus menyampaikan kepada Rasulullah SAW pada zaman Nabi. Kalau zaman sekarang kepada pemangku wewenang lah, atau komandan perangnya. Ketika komandan perang minta sumber daya laki-laki, lalu kita punya beban tanggungan, kita bisa datang kepadanya. Kita minta uzur karena ada kondisi begini. Maka menurut syariat, jika sesuai dengan penjelasan ini, dibolehkan untuk tidak ikut untuk berperang. Jadi ini kondisi hukum Islam. Ini ciri khas hukum Islam itu adalah sesuatu yang tidak hitam putih aja istilahnya. Sesuatu yang memperhatikan orang per orang. Jadi walaupun hukum asalnya itu sama,
Tapi begitu ada pengecualian, maka orang per orang ini yang diperhatikan. Tidak ada hukum buatan manusia yang seperti itu. Ini ciri khas hukum Islam. Jadi yang namanya hukum manusia, misalnya mengambil milik orang lain, mencuri, ya udah, walaupun nenek-nenek ngambil cuma 3 ikat kayu bakar yang jatuh dari atas pohonnya, bukan naik, bukan nebang, ya dia dianggap pencuri. Dia ngambil getah karet, ya, karena dia hidup di samping perkebunan karet milik PTP misalnya. Dia cuma ngambil 2 gelundung, ada urusan untuk membuat jerat, ya. Untuk urusan konsumsi makanannya, bukan untuk dijual. Tapi kan dia bisa kena delik, nggak peduli pengadilan di sini kan, buatan manusia. Bisa dihukum 2 tahun, 8 bulan, 10 bulan. Maka hukum Allah di sini berbeda. Jadi hukum Islam di sini berbeda, memperhatikan setiap detil kasusnya ketika ada pengecualian. Jadi sama seperti Nabi lah, begitu hukum merajam, hukum orang yang berzina dan dia sudah kawin dirajam. Kan gitu hukumnya, hukum asalnya. Tapi begitu ada kasus Ghamidiyah, salah seorang perempuan bernama Ghamidiyah datang kepada Nabi minta disucikan, Nabi kan nggak percaya. Mana saksinya? Nggak ada. Kalau nggak ada saksi, yang nggak bisa jadi delik pengadilan. Kata dia, saya bersaksi, nggak perlu saksi, saya bersumpah bahwa dia berzina. Oke, bisa diterima. Tapi eksekusinya kan tidak langsung, karena dia sedang hamil hasil perzinahan. Ya. Jika dia dieksekusi, maka akan ada bayi yang tidak bersalah mati juga. Salah, serba salah nih. Maka Nabi kan mengizinkan, tunggu saja sampai anakmu lahir, tunggu sampai anakmu menyusui, baru datang lagi, baru setelah itu eksekusi. Itu maksudnya politik hukum di dalam Islam. Jadi memperhatikan perkara-perkara yang semacam ini. Kalau memang orangnya salah, tapi di dalam perutnya ada orang yang tidak bersalah, harus dikeluarkan, harus dibebaskan, harus dipisah. Begitu dia sudah lahir, dia punya hak untuk menyusui, sementara orang ini tidak bisa membayar orang lain untuk menyusukan anaknya, harus dia. Ya biarlah anaknya mendapatkan haknya, dan ibu wajib untuk menunaikannya sampai selesai penyusuannya baru. Nah ini orang zaman sekarang ini jarang memperhatikan aspek-aspek yang semacam ini. Padahal disitulah adilnya hukum. Yang dimaksud adilnya hukum itu di situ. Jadi bukan cuma kesetaraan equality before law kan gitu, ngomongnya keren. Tapi begitu diterapkan nggak peduli dia orang miskin, orang ini, orang apa. Jadi itu yang dimaksud ayat ke-92. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat 93 memberitahu kepada kita setelah menginformasikan pengecualian orang yang diberi izin atau diberi maaf, diberi uzur, maka pada ayat 93 Allah menyatakan innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dzinunaka wa hum aghniya radu bi ayyakunu ma'al khalif wa tama'allahu 'ala qulubihim fa hum la ya'lamun. Innamas sabilu, sesungguhnya yang bersalah itu, orang yang dianggap bersalah itu, 'alal ladzina yasta'dzinunaka, adalah orang-orang yang minta izin kepadamu Muhammad. Wahum agniya, tapi dia kaya. Sementara yang diizinkan pada ayat sebelumnya itu kan ada kalimat la yajiduna ma yunfiqun, nggak dijumpai sesuatu yang bisa buat nafkah. Sementara sebaliknya wahum agniya, ini ada orang kaya, berarti bisa menafkahi dirinya dan keluarganya, tapi minta izin. Maka kata Allah, justru orang yang seperti ini yang bersalah. Radu bi ayyakunu ma'al khawalifi, mereka rela atau ridho bersama orang-orang yang tinggal di Madinah, yang tidak ikut berangkat ke Tabuk. Wa taba'allahu 'ala qulubihim, maka Allah cap dalam hati mereka itu penyakit, fahum la ya'lamun, dan mereka itu adalah orang yang tidak mengetahui. Jadi setelah Allah beritahu kepada kita pengecualian orang-orang, diantaranya adalah orang du'afa, orang sakit, dan orang yang tidak menjumpai sesuatu pun di rumahnya untuk diberi nafkah kepada keluarganya, maka justru orang yang ada nafkah untuk keluarganya dan minta izin kepada Nabi, itu justru yang berdosa. Jadi tidak boleh minta izin. Seperti kasus yang pernah sebulan lalu kita sampaikan, ada salah satu tokoh munafik yang
minta izin kepada Nabi walaupun dia kaya tokoh. Ya. Saya kalau berjumpa dengan perempuan kulit kuning nggak akan tahan. Ya. Maka supaya tidak dosa ya izinkan saya tidak pergi. Kalau pergi nanti dosa di sana. Kalau di Madinah kan bukan berkulit kuning ya, berkulit biasa seperti mereka, biasa-biasa aja. Ini dalih alasan. Walaupun Nabi mengizinkan, tapi ini dalih bagi orang munafik tersebut untuk tidak ikut berperang. Nah, orang-orang yang kaya semacam inilah yang berdosa. Kemudian Allah nyatakan syarat dia berdosa bukan cuma dia kaya, tapi dia radu bi ayyakunu ma'al khalif. Dia merasa senang, merasa ridho tinggal bersama orang-orang yang tidak ikut perang. Jadi enjoy malah kalau nggak ikut perang itu. Karena faktanya ada juga orang kaya atau sahabat yang berada tapi tinggal di Madinah. Namun nggak suka. Ya seperti Ali misalnya, Ali bin Abi Thalib. Itu ditunjuk oleh Nabi untuk tidak ikut ke medan Tabuk, ditugaskan untuk mengurus Ahlul Bait. Menggantikan Nabi mengurus keluarga besar beliau, istri-istri beliau, anak-anaknya, kerabat-kerabatnya. Ini nggak ada yang ngurus. Karena laki-laki berangkat semua. Ditunjuklah Ali bin Abi Thalib untuk mengurus Ahlul Bait, bukan mengurus Madinah. Yang mengurus Madinah lain lagi. Nah, Ali ini diprovokasi oleh orang-orang munafik. Bahwasanya laki-laki yang lain pergi ini malah Anda nggak pergi kan gitu. Sampai terprovokasi dan berangkat ke Tabuk. Jadi seperti kita dibully, diejek, ya, banci lo, nggak berangkat lo, segala macem ikut. Akhirnya keluar, sudah nggak tahan keluar lah. Nah, di tengah jalan itulah Rasulullah SAW kemudian bertanya, jadi ada apa? Diberitahu kepada Rasulullah SAW oleh Ali, begini, tindakan orang-orang yang ada di Madinah, orang-orang munafik yang tinggal. Maka kita sudah bahas ayat-ayat sebelumnya itu. Rasul kemudian menyuruh dia untuk kembali. Jadi justru bukannya orang yang mulia itu bukanlah untuk terprovokasi selalu berangkat ke medan jihad, tapi orang yang tunduk dan taat kepada Nabi itu yang mulia. Sementara kepada Ali itu Nabi memerintahkan untuk tinggal di Madinah mengurus Ahlul Baitnya, bukan untuk pergi berperang. Maka taat kepada Nabi itu lebih mulia daripada terprovokasi oleh orang-orang munafik tadi. Jadi kita sudah bahas contoh kasus itu. Itu kan contoh kasus bahwa ada sahabat yang dia punya untuk bisa ngurus keluarganya, tapi dia tidak ikut karena ditugaskan oleh Nabi. Jadi ditugaskan. Di antaranya juga orang-orang itu ditugaskan untuk mengelola kota Madinah. Jadi ada sahabat yang biasa kalau Nabi pergi berperang itu, beliau menunjuk satu orang minimal untuk mengurus Madinah. Jadi sebagai wakil diri beliau, pemimpin Madinah. Nah ini pengecualiannya gitu. Jadi orang semacam ini nggak ridho sebenarnya. Jadi seperti Ali itu lebih suka berperang orangnya. Kita tahu biografi Ali bin Abi Thalib itu dalam peperangan yang luar biasa. Jadi lebih suka berperang. Nggak suka dia urusan keluarga itu. Bukan tabiatnya. Tapi karena Nabi yang memerintah mau apa? Nah ada juga orang kaya yang radu bi ayyakunu ma'al khalif. Ada yang kaya ridho dengan kondisinya tinggal di Madinah. Ya, padahal itu menyalahi perintah Nabi untuk pergi berperang ke Tabuk. Nah orang semacam ini kata Allah, wa taba'allahu ala qulubihim. Allah cap dalam hati mereka itu sifat-sifat kemunafikan. Wa hum fahum la ya'lamun, dan mereka orang yang tidak mengerti. Ya. Jadi kalimat wa taba'allahu ala qulubihim di sini ditafsirkan khotama 'alaiha, dicap atas hati mereka itu. Fahum lidzalika la yahtaduna ilal haq, bahwa mereka itu tidak akan diberi petunjuk pada petunjuk yang benar. Wala ya'rifuna sabilan najat, dan tidak mengetahui jalan untuk membebaskan dari api neraka. Ya. Jadi orang munafik ini memang hakikatnya Allah sudah beri cap, begitu dia memunculkan sifat munafiknya diberi cap. Membuat kemunafikan lain diberi cap sampai hatinya penuh dengan cap hitam. Maka setelah itu sawa'un 'alaihim anzartum am lam tunzirhum la yu'minun. Kalau kita beri peringatan atau tidak beri peringatan nggak ngepek, sama aja. Kalau orang sudah munafiknya sudah seperti itu, sudah penyakitnya sudah menaun. Jadi penyakit kemunafikan ini.
Nah, kita sudah gambarkan juga ayat seperti itu. Jadi tipikal orang munafik ini ketika diberi petunjuk atau kebenaran atau nasihat, maka dia bersikap sombong. Dan mereka tidak tahu, la ya'lamun di sini tidak mengetahui yang hak, yang batil. Tidak mengetahui sabilan nujat, yaitu jalan untuk membebaskan diri dari api neraka. Padahal jalan untuk membebaskan diri itu gampang saja, itu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, selesai. Ya, saya kira itu gambaran-gambaran yang muncul dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat 86 sampai ayat 93 surat At-Taubah. Tidak henti-hentinya Allah dalam surat ini menampilkan profil sifat orang-orang munafik, khususnya yang terjadi pada saat perang Tabuk. Karena ini ayat-ayat dalam surat At-Taubah ini khusus diturunkan menjelang saat dan setelah perang Tabuk yang terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Pentingnya ayat ini karena di dalamnya Allah menghancurkan semua skenario jahat orang-orang munafik, mengekspos rahasia hati mereka yang ingin mereka tutupi. Bahkan sebagiannya juga mereka takut kalau ada ayat Allah menyinggung urusan mereka. Ternyata Allah munculkan ayat itu untuk membongkar aib segala macam urusan yang mereka buat. Salah satunya kan kalau kita lihat sejarah pada tahun ke-9 itu dibangunnya Masjid Dirar. Masjid Dirar itu kan dibangun oleh orang munafik. Dibangun untuk mengalihkan orang muslim agar memakmurkan masjid yang dibangun orang munafik. Jika mereka berkumpul di sana maka dibuat provokasi. Dibuat oleh orang munafik selama Rasul meninggalkan Madinah ke Medan Tabuk. Begitu pulang dari Medan Tabuk, Rasulullah SAW diwahyukan oleh Allah supaya menghancurkan, membakar Masjid Dirar ini. Ini masjid yang dibangun oleh orang munafik untuk menggembosi, memprovokasi orang-orang muslim, untuk menjatuhkan mental orang-orang Islam. Jadi salah satu masjid yang atau satu-satunya dalam sejarah Islam yang dibangun oleh orang munafik dan dibakar oleh Rasulullah SAW. Ya, karena tujuan pembangunannya menyalahi dari pondasi dibangunnya masjid, yaitu ketakwaan. Jadi kalau masjid dibangun bukan pondasi takwa, ya bisa masuk kategori Masjid Dirar. Dan masjid-masjid semacam itu ketika masyarakat muncul kemunafikan di tengah masyarakat, bisa saja muncul masjid-masjid semacam itu. Ya. Jadi saya kira itu yang bisa kita paparkan. Ya. Jadi kebanyakan gambaran tentang realita ya, di masa Nabi, sehingga penafsirannya dalam banyak kitab tafsir itu simple, ya, tidak mendalam, simple. Karena ini menyangkut fakta. Fakta biasanya kalau udah jelas ya mau apa lagi yang dijelasin, udah jelas. Ya, kecuali kalau menyangkut hukum biasanya baru berlembar-lembar dalam kitab tafsir itu. Tapi karena ini menyangkut fakta, biasanya menjelaskan maksud dari kalimat atau kata, atau siapa yang dimaksud, ya, atau bagaimana perbandingannya dengan ayat sebelumnya. Itu saja biasanya yang ditampilkan di dalam tafsir-tafsir yang umumnya jika ayatnya sudah jelas, ya, tidak banyak lagi disyarah atau ditafsirkan.